Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Wakapolda, dan juga teman-teman kuasa hukum dari Sulawesi Tenggara. Saya tambah sedikit aja pimpinan izin. Kami berharap pada Polda Sulawesi Tenggara dan juga Polres Kendari untuk jangan sampai ada indikasi melindungi terlapor. Nah, itu jangan sampai ada indikasi seperti itu karena yang viral sekarang ini di media-media tercantum indikasi melindungi. Ya, karena kami ini kita mitra, Pak. Jadi kita saling menjaga, Pak. Kami ingin bagaimana institusi Polri ini bisa dipercaya oleh masyarakat, makanya jangan sampai ada indikasi melindungi. Kemudian masalah pelapor. Pelapor sudah melaporkan tapi belum ditanyai kronologinya seperti apa. Tapi ada kronologi dari Polda terhadap oleh terlapor. Jadi ini seperti apa mekanismenya? Terima kasih pimpinan. Oke, masih ada lagi? Ya, saya pikir ini kasus sedang berjalan ya, Pak Kapolda, Pak Wakapolda, lalu ada Pak Kapolres ya. Nanti ini kita akan sampaikan ini kesimpulan ya, draft kesimpulan. Intinya kita ya, menurut kami sih ini perkara disentralisir di Polda saja, Pak Wakapolda. Baik, Ya, Pak, siap. disentralisir di Kapolda, lalu diusut ya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimintai semua keterangan pihak-pihak yang terkait ya. Nanti sama-sama kita kawal nih perkaranya. Pak Batra, BKU dari Gerindra ada yang disampaikan? Ya, bentar, Pak ada Pak Batra, BKU. Izin pimpinan. Pimpinan yang kami hormati beserta seluruh anggota Komisi 3. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa penanganan ini harus secara serius dan tuntas karena kami menganggap beberapa media menyampaikan terkesan seolah-olah terlapor ini meminta untuk diamankan di Polres padahal sebetulnya mereka pelaku utamanya atau bisa jadi seperti disampaikan oleh Saudara Bimantoro tadi bahwa ini adalah skema sebenarnya sudah berjalan lama terus kemudian kami juga ingin meminta pihak kepolisian secara serius menangani ini karena jangan sampai nanti justru pelaku utamanya tidak dikenakan apa-apa, malah nanti yang agennya menjadi tersangkanya, pimpinan. Nah maka dari itu kami ingin, apalagi ini sudah ada fakta-fakta fakta-fakta temuan dari disampaikan oleh Polda, sementara di suatu sisi pelapor sendiri belum pernah dimintai keterangan di Polda. Artinya kan ini bertentangan. Pelapornya belum pernah dimintai keterangan, tetapi fakta-faktanya sudah disampaikan oleh pihak Polda. Ini kan artinya secara sepihak diminta keterangannya oleh terlapor. Nah maka dari itu kami berharap penanganan ini pimpinan harus secara tuntas dan terselesaikan dengan baik karena kami menganggap banyak sekali masyarakat terutama di dapil saya di Bombana dan di Kolaka dan sebagian di Kendari hampir setiap hari me-WA saya ya pimpinan terkait soal kejelasan kasus yang menimpa korban travel umroh yang sedang marak di kota Kendari, di Bombana dan di Kolaka. Barangkali itu yang mulia kami hanya ingin penegasan dari terutama pihak kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya kan itu bagian dari nanti pengusutan secara profesional, Pak. Dalam kesimpulannya kita akan minta begitu, Polda mengusut secara profesional dan lain sebagainya. Nanti sama-sama kita kawal juga. Komisi 3 akan mengawal penanganan perkara ini. Nah, terkait narasi ini khusus Pak Kapolres atau siapa yang menyampaikan narasi bahwa korban pelaku itu meminta perlindungan. Kita perlu pedomani ya ketentuan di KUHP baru ya. Pasal 100 tentang syarat-syarat dilakukannya penahanan ya. Yang pertama mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah. Yang kedua B memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. C menghambat proses pemeriksaan. C berupaya melarikan diri. E berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. F melakukan ulang tindak pidana. G terancam keselamatannya atas persetujuan dan permintaan tersangka
atau terdakwa. H. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya. Jadi dari semua syarat-syarat tersebut menurut saya sangat sangat relevan dalam perkara ini ya. Setidak-tidaknya ya kan yang bersangkutan tidak memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Jadi menjadi syarat penahanan. Nah, terkait narasi bahwa meminta perlindungan segala macam di KUHP baru nggak ada ketentuan tersebut. Yang ada adalah bisa ditahan karena terancam keselamatannya. Jadi bukan yang dinarasikan kita memberikan perlindungan kepada terlapor itu Pak. Itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kita. Ya Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ya, saran kita begitu Pak ya, jangan dinarasikan kita memberikan perlindungan kepada terlapor ya Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Ya jadi gini teman-teman ya, ini kan kasus sedang berjalan, kita akan kawal ya, supaya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku penanganannya ya. Ini kita ada kesimpulan yang sifatnya umum, tapi nanti dalam pengawalan kita akan terus berkomunikasi dengan pihak Polda, Sultra terkait penanganan kasus ini.